atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia yang lanjut, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Selanjutnya yaitu penyebaran COVID-19 atau virus corona. Yang pertama yaitu melalui droplets. Droplets adalah percikan air yang keluar saat seseorang itu batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, bahkan sampai ketika bernafas. Droplets yang keluar dari tubuh mengandung partikel paling kecil sehingga memudahkannya untuk masuk ke tubuh lain. Penggunaan masker dinilai paling efektif karena menutupi area wajah yang berkemungkinan mengeluarkan atau menerima droplets dari luar. Kemudian yang kedua yaitu melalui udara. Perlu kamu ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 hanya dapat tersebar melalui udara jika berlaku di ruangan-ruangan tertutup dan ventilasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini bisa terjadi dengan kamu, mulai dari sekarang, pastikan segala ruangan yang tertutup pun memiliki ventilasi udara yang baik sehingga aliran udara dinamis dan menghindarkan kamu dari kemungkinan tertular virus corona atau COVID-19 dari udara. Kemudian yang ketiga yaitu melalui sentuhan pada permukaan yang terkontaminasi. Perlu kita ketahui bahwa virus corona bisa saja bertahan 1-3 hari dalam permukaan tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang yang sudah terinfeksi dengan mudah menyentuh banyak permukaan benda yang bisa saja permukaan benda tersebut juga disentuh banyak orang lain. Oleh karena itu, pastikan tangan kita selalu bersih dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau setidaknya menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir yaitu fesal oral atau limbah manusia. Mungkin ini yang baru kita dengar dan kita tahu. Virus corona bisa ditemukan di limbah manusia seperti urin atau feses. Oleh karena itu, kita mesti menjaga sanitasi kamar mandi dan dapur dengan baik. Akan tetapi, WHO sendiri mengatakan kalau sampai saat ini belum ada laporan terkait penularan virus corona dari limbah manusia. Namun, memang ada kemungkinannya. Hal ini terkait dengan limbah manusia yang tidak jadi transmisi utama virus corona. Ciri-ciri atau gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Adapun gejala yang paling umum, seperti yang pertama, demam, yang kedua, batuk kering, yang ketiga, kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum, seperti yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri, yang kedua, nyeri tenggorokan, yang ketiga, diare, yang keempat, konjungtivitis atau mata merah, yang kelima, sakit kepala, yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang terakhir yaitu ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki.
bergejala serius. Selalu Hal yang dokter perlu dilakukan atau saat fasilitas muncul kesehatan gejala yang atau berhubungan terkena sebelum COVID-19. mengunjunginya. Anda harus Orang mengkarantina dalam gejala diri ringan setelah yang dinyatakan melakukan sehat kontak dengan harus seseorang melakukan yang perawatan positif mandiri di COVID-19 rumah. atau melakukan Beberapa perjalanan gejala pada muncul wilayah 2 yang sampai 6 terjangkit. hari setelah seseorang Terus pertama monitor kali gejala yang muncul terinfeksi pada diri virus ini. Anda selama kurang lebih Tetapi 2 sampai bisa juga 14 hari. 15 hari setelah terinfeksi virus ini. CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyarankan untuk segera mencari pertolongan medis jika muncul gejala. Akan tetapi, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Melalui telepon, mereka akan memberitahu langkah yang perlu dilakukan sembari mereka mempersiapkan diri dengan alat pelindung diri seperti masker, baju disposal, dan lain-lain. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yaitu yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Kita juga bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Masker bedah merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman ketimbang pada orang yang sehat. Yang ketiga yaitu menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, kita disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur. Berolahraga secara rutin juga sangat dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh di era COVID-19. Yang keempat yaitu menerapkan pembatasan fisik. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak bepergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Kelima, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh, seperti gagang pintu, remote televisi, pan air, dan permukaan meja. Terakhir, terapkan etika batuk dan bersin. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika Anda bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar kita tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan Anda hingga bersih menggunakan sabun, agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan.